warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Asallallahu yu'tikum jami'an asihah wal aman fi ayyi makan. Tashilan li wa tafhiman lakum santik bilugha al-Indonesia. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, hari ini kita mau belajar tema kedua yaitu tentang al-mihnah. Al-mihnah di sini ya. Langsung saja silahkan LKS-nya dibuka ya, halaman 19. Di sini kita pada pelajaran pertama akan pelajari tentang mufrodat yang berkaitan tentang al-mihnah atau profesi. Di sini sudah ada yang mufrodatnya. Mihnah, profesi, tajir, pedagang, falah, petani, muwaddaf atau muwaddif, pegawai, muhandis. Ada rossam, pelukis, sohafi, wartawan, qadhi, hakim, khiyat, penjahit, alim, profesor, muallimah, guru, syuratiyun, polisi, tabibun, dokter. Ada mumarridah, perawat, saik, supir, tabbah, chef, koki, mazro'ah, sawah, syari', jalan. Ada musawir, fotografer. Nah, ini tadi adalah semuanya tentang mufrodat yang berkaitan dengan al-mihnah. Ini silahkan dihafalkan ya. Karena nanti biasanya di ujian ini pasti keluar. Kunci dari belajar bahasa Arab adalah kita harus mengetahui mufrodatnya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hiwar atau percakapannya dulu. Nah, percakapan kali ini tajri hadil muhadasa baina Zaid wa Mahmud. Nah, ini ada percakapan tentang Zaid dan antara Zaid dan Mahmud. Nah, kita baca sama-sama ya. Halaman 21. Ahlan wa sahlan ya Mahmud. Ahlan bik. Aina ta'malul an? Kamu sekarang bekerja di mana? Ana tabibun wa amalu fil mustashfa. Wa anta? Saya adalah seorang dokter dan saya bekerja di rumah sakit. Saya sedang bekerja di rumah sakit. Ana mudarrisun wa amalu fil madrasah. Saya adalah seorang guru dan bekerja di sekolah. Wa kam sa'atan ta'malu fil yaum? Ada berapa jam kamu bekerja dalam sehari? Kata Mahmud, a'malu samaniya sa'atin fil yaum. Wa kam sa'atan ta'malu fil yaum? Saya bekerja 8 jam dalam satu hari. Dan kamu bekerja berapa jam dalam satu hari? Tanya Mahmud. Lalu Zaid berkata, a'malu sab'a sa'atin. Hal tuhibbu amalak? Saya bekerja 7 jam dalam satu hari. Hal tuhibbu amalak? Apakah kamu menyukai atau mencintai pekerjaanmu? Naam, uhibbu amali. Ya, aku atau saya juga menyukai pekerjaan saya. Wa ana uhibbu amali aydan. Dan saya juga menyukai pekerjaan saya. Wal an nahnu masyghulun bi a'malina. Dan sekarang kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Nah, seperti itu ya. Hiwarnya mudah ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tarkib. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti setelah ini nanti Ibu juga akan menyertakan video pembahasan dengan PowerPoint. Nah, sekarang kita baca dulu ya tentang tarkib. Hari ini kita belajar tarkib tentang masdar. Al-masdar. Masdar itu apa sih? Jadi masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Jadi isim itu bisa berupa peristiwa atau pekerjaan yang menunjukkan arti tertentu, tapi dia tidak terikat dengan waktu atau masa.
Di sini masdar sendiri itu dibagi menjadi dua ya, masdar sharih dan masdar muawwal. Jadi masdar sharih itu adalah masdar yang mana bentuk lafalnya itu sudah jelas, jadi sudah ada patokannya gitu ya. Jadi contohnya uridu qira'atal kutuba. Saya ingin membaca buku. Nah, ini qira'ata. Nah, qira'ata di sini itu berasal dari fiil atau kata kerja qara'a, atau saya telah membaca. Qara'a itu kan fiil madhi. Nah, kalau fiil madhi kan diartikannya ada peristiwa yang sudah lampau. Jadi uridu qira'ata kutuba. Saya ingin membaca. Di sini qira'ata di sini membaca di sini dia itu tidak terikat dengan waktu. Kalau misalkan qara'a, nah kata kerjanya dia tuh qara'a, dia kan terikat dengan waktu ya. Qara'a itu kan fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi kan qara'a, saya telah, sini kan aslinya kan qara'a. Nah, qara'a itu kan artinya saya sudah membaca. Nah, dia kan menjadi masdar. Jadi dia menjadi qira'ata atau membaca. Nah, membaca di sini itu kan karena kita sedang mempelajari tentang al-mihnah atau profesi. Jadi di sini sangat berhubungan ya masdarnya. Jadi qira'ata di sini itu dia adalah artinya kan membaca. Dia kan tidak terikat dengan waktu. Dia tidak telah atau dia tidak sedang, karena di sini berhubungan dengan profesi. Bisa jadi kita sedang pelajari profesi orang yang membaca buku seperti itu ya. Lagi contoh lain, Ahmadu yuridu muqabalatak. Nah, di sini muqabalatak kan ini artinya kan muqabalah. Itu kan artinya menemui. Jadi Ahmad ingin, sedang ingin. Nah, ini kan sedang ya. Yuridu kan fi'il mudhari'. Ahmad sedang ingin menemuimu. Nah, di sini menjadi masdar. Muqabalah kata qabala yuqabilu, jadi muqabalah gitu kan. Muqabalah tak ini kan ada domirnya, domir mutasil. Nah, contoh lainnya Salwa tuhibbu taswirul hayawanat. Nah, taswiro di sini. Nah, taswiro di sini adalah masdar. Nah, jadi masdar sharih itu sebenarnya masdarnya ini sudah jelas, jadi kita bisa tahu dari kamus atau dari mendengarnya langsung, atau dia juga sebenarnya sudah ada wazannya atau patokannya. Di sini ada wazan atau rumus dari masdar sharih itu sendiri yang terdiri dari fiil sulasi mujarrad. Jadi ada fiil 3 yang asalnya dari 3 huruf seperti ini, fiil sulasi ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang di sini kan ada catatannya secara umum masdar sharih ini dapat diketahui secara simai atau mendengar langsung dari penuturnya, atau dengan menggunakan bentuk pola atau wazan yang tadi sudah Ibu jelaskan kan, tadi ada wazannya atau ada rumusnya. Nah, sekarang tentang masdar muawwal. Masdar muawwal adalah masdar yang susunan kalimatnya terdiri dari huruf masdariyah. Nah, di sini sebenarnya rumusnya yang gampang itu adalah jika ada fiil mudhari' sebelumnya adalah ada huruf an atau li. Jadi rumusnya adalah li atau an bertemu dengan fiil mudhari'. Di sini kan jumlah isimnya atau jumlah fiilnya. Jadi biar gampang ya, fiil mudhari', karena hampir semuanya tuh dia akan bertemu dengan fiil mudhari'. Contohnya di sini uridu an aqra'al kutuba. Nah, di sini kan saya ingin membaca buku. Ini kan masdar muawwal karena dia ada an-nya. Nah, ini an di sini nanti ada linya. Ini an aqra'a. Nah, ini kan aqra'a itu kan fiil mudhari' kan, aslinya kan aqra'u, dia kan dhammah ya, karena dia bertemu dengan an jadi dia menjadi fathah harokatnya. Jadi semua fiil mudhari' yang bertemu dengan an atau li itu harokatnya menjadi fathah. Diingat-ingat ya. Jadi harus fathah, nggak boleh kasroh, nggak boleh dhammah karena sudah bertemu dengan an. Jadi sini ya, ini adalah tanda dari masdar muawwal itu adalah dia ada an atau li gitu. Di sini uridu an aqra'al kutuba. Nah, kalau dia adalah masdar sharih, dia akan qira'atan, menjadi qira'atan. Nah, di sini kan ini kan udah ada rumusnya kalau yang qira'atan. Kalau yang seperti ini juga rumusnya ini ada an ini tapi ditambah dengan fiil mudhari'. Jadi kalau misalkan dirubah ya,
Uridu an aqra'al kutuba dirubah menjadi masdar sore menjadi uridu qira'atal kutuba, annya hilang gitu ya. Nanti ini patokannya ada wazannya kalau ingin menjadi masdar sore. Nah, ini contoh yang lain. Uridu an adhaba ilal madrasati, saya ingin pergi ke sekolah. Nah, di sini juga ini kan fi'il mudhari lagi. Adhaba dari kata adhabu, saya akan atau saya sedang pergi, ya kan? Nah, ini kan fi'il mudhari, saya akan atau saya sedang pergi. Uridu an adhaba ilal madrasati, saya ingin pergi. Ada lagi jalastu li astariha, saya duduk untuk beristirahat. Li. Nah, di sini ada li kan? Li kan tadi kan rumusnya jika ada fi'il mudhari bertemu sebelumnya adalah an atau li gitu. Dan dia menjadi fathah. Ini li. Jalastu li astariha, saya duduk untuk beristirahat. Nah, ini artinya untuk ya, li di sini untuk beristirahat. Li astariha, astariha itu kan dari kata astarihu, kan itu fi'il mudhari. Astarihu, saya sedang beristirahat. Nah, dia menjadi masdar muawwal ditambah dengan li, jadi jalastu li astariha, gampang ya. Rumusnya itu aja. Jadi jika ada an atau li bertemu dengan fi'il mudhari dan harokat yang menjadi fathah, dia adalah masdar muawwal. Sedangkan masdar sore ada wazannya atau ada rumusnya. Di sini ada 5 jenis di sini disebutkannya. Yang pertama wazan fi'alatun. Dari contohnya zaro'a menjadi ziro'atun gitu. Ya, menanam. Maksudnya menunjukkan pengertian profesi atau keahlian. Ya, bertani ya, bertani. Ada wazan fa'alanu. Nah, wazan fa'alanu ini menunjukkan pengertian gerakan. Contohnya apa? Aliran dari kata fadu menjadi fayadon, aliran kan fayadon. Fadu menjadi fayadon, alirannya deras. Biasanya kalau fayadon itu kalau kita artikan secara kontekstual itu biasanya berhubungan dengan banjir. Jadi fayadon itu artinya banjir. Gitu. Ada patokannya ya. Fayadon dari wazannya fa'alanu. Lalu ada wazan fa'lun. Nah, ini dari fi'il sulasi muta'addi. Nah, fi'il sulasi muta'addi itu kan kata kerja transitif ya. Yang membutuhkan objek. Contohnya adalah doroba, ya dirubah menjadi masdar dari kata doroba, fi'il madhinya doroba, kita rubah menjadi masdar sori menjadi dorbun sesuai dengan wazannya fa'lun. Itu artinya kan memukul menjadi pukulan. Lalu fahima, memahami, dia berubah menjadi fahmun. Nah, lalu ada wazan yang keempat fu'ulun. Fu'ulun itu masdar yang berasal dari fi'il sulasi lazim atau kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Contohnya jalasa menjadi julusun. Fu'ulun, jalasa menjadi julusun, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah wazan fa'alun. Masdar berasal dari fi'il sulasi lazim dengan wazan fa'ilan. Jadi wazan patokannya awalnya fa'ilan menjadi fa'alun. Contohnya ta'iba, fa'ila ta'iba menjadi fa'alun, ta'abun, seperti itu. Jadi kalau masdar sore memang kita harus menghafalkan rumusnya terlebih dahulu agar kita paham. Nah, sedangkan fi'il jadi sedangkan masdar muawwal sendiri itu kan udah ada rumusnya tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada an atau li mudhari, nanti harokannya berubah menjadi fathah. Sedangkan masdar sore itu sudah ada rumusnya atau patokannya, jadi harus menghafalkannya dulu wazannya atau rumusnya itu sendiri, begitu ya. Baik anak-anak, visual kalau ada pertanyaan, ada belum paham silahkan bertanya kepada Ibu ya melalui WA chat ya gitu. Nanti habis ini Ibu juga akan menyertakan video PowerPoint menjelaskan tentang masdar. Begitu. Jadi silahkan anak-anak dipahami dulu. Nanti Ibu kasih tugas ya, udah Ibu tulis di PDF, silahkan nanti dikerjakan, dikumpulkan seperti itu.
wabarakatuh. Yang belum paham silahkan ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan ya. Mungkin Ibu akhiri dulu penjelasan Ibu, nanti kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Ya, syukri ala husnil ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.